Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video panduan modul 2 di Laboratorium Asisten Industrial Engineering ITG. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai routing sheet. Routing sheet itu lembah rute, tapi si routing sheet kali ini kita akan berfokus bagaimana cara kita menghitung menentukan jumlah mesin yang ideal sesuai dengan permintaan yang teman-teman miliki atau sesuai dengan keinginan pengembangan dari UMKM. Itu kita akan mencoba menghitung jumlah mesin yang ideal. Baik. Teman-teman bisa ngebayangin kalau misalnya teman-teman dari Jakarta ingin menuju ke Bandung, pasti ada wilayah-wilayah yang harus teman-teman lewati. Walaupun sebenarnya teman-teman punya banyak opsi, tapi setiap opsi pasti teman-teman harus melewati setiap wilayah-wilayah itu atau setiap operasi-operasi tersebut. Tidak mungkin tidak. Kalau pengen ke Bandung, ya kalau pengen lewat Lembang ya teman-teman harus lewat dulu Kalimalang, Kedung Waringin, Karawang, Wanayasa. Jadi nggak mungkin teman-teman uh, langsung ke Lembang gitu. Sama halnya dengan routing sheet. Routing sheet ini teman-teman nantinya akan memetakan gimana nih caranya kita menuju jumlah mesin yang ideal, tapi data-datanya aku pengen dari data-datanya dari permintaan. Itu routing sheet kita kali ini. Sama halnya dengan tadi rute Jakarta menuju Bandung, rute dari permintaan menuju jumlah mesin pun ada step-step atau proses-proses yang harus dilewati. Pertama, teman-teman harus menghitung waktu siklus. Teman-teman, waktu siklus hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, teman-teman, itu adalah waktu siklusnya dalam bentuk unit. Yang kedua, teman-teman, waktu siklusnya adalah dalam bentuk batch. Coba bayangin, kita akan bahas dulu unit ya. Coba bayangin teman-teman mengupas apel. Nama prosesnya mengupas apel. Dalam mengupas hanya ada satu operator. Operatornya pun manual. Otomatis ini masih dalam unit kan. Waktu teman-teman menghitungnya dalam satu unit, gak mungkin ini per 2 apel gitu. Tapi teman-teman bayangin si mesin dengan dinamakan sebuah oven. Si oven ini itu dalam satu loyang dapat menampung 6 unit misalkan. Nah, inilah yang disebut dengan batch. Jadi dalam satu loyang ada kapasitas 6 unit atau mungkin lebih, itu dalam satuan batch. Kemudian waktu operasi. Jadi waktu operasi itu waktu yang tersedia untuk menjalankan dalam satu periode kerja. Misalnya satu periode kerja itu yang tadi, yang satu kali mengupas apel atau satu kali pemanggangan itu sekali 6. Itu yang teman-teman harus perhatikan juga. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus melewati jalan menentukan efisiensi. Efisiensi itu as simple as teman-teman membandingkan waktu produktif dan waktu total. Waktu total itu waktu produktif dan waktu tidak produktif. Jadi teman-teman ngebandingin nih kira-kira efisiensinya berapa. For example, dalam satu hari itu 480 menit atau 8 jam kerja. Ternyata setup teman-teman selama masukin terus ngeluarin loyang itu kan nggak termasuk waktu operasi teman-teman kan, tapi itu waktu setupnya atau teman-teman itu waktu ganggunya gitu, atau mungkin matiin dulu si ovennya, ngedinginin dulu atau ngebersihin dulu si raknya atau loyangnya, terus ngeluarin dulu si loyangnya. Itu waktu yang teman-teman tidak diperhitungkan di waktu operasi. Ternyata totalnya adalah 1 jam. Maka si 1 jam ini waktu produktifnya kan si mesin berarti 8 kurang 1, cuman 7 jam gitu. Maka efisiensinya adalah 7
dibagi total jam kerja 8. 7 bagi 8 tuh berapa ya? Ya efisiensinya bakal sekitar 80 sekian lebih lah, 80 sekian persen. Kemudian yang terakhir teman-teman bakal menentukan jumlah mesin. Jumlah mesin itu as simple as teman-teman membandingkan target dengan permintaan. Jadi kalau misalnya teman-teman permintaannya 3000 sedangkan mesin teman-teman kapasitasnya cuma 500, berarti kan teman-teman harus menambah sekitar 6 mesin gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata efisiensi mesin itu cuma 90%, berarti kan dari yang tadi berkurang gitu, nggak 500 gitu, berarti sekitar 450, bakal lebih sedikit. Jadi teman-teman harus menambah jumlah mesin yang lebih banyak. Intinya bakal seperti itu. Baik untuk video pembahasan terkait fundamental mungkin teman-teman sekian. Kita lanjut aja ke cara perhitungan dari routing sheet. Routing sheet yang pertama teman-teman sudah mengumpulkan terkait data permintaan selama setahun per tiap bulannya. Maka dari itu pada sheet yang pertama teman-teman diminta untuk mencari nih per jamnya sekitar berapa banyak permintaan kalau misalnya dibagi rata untuk per jamnya. Pertama-tama teman-teman jumlahkan dulu data permintaan per bulannya. Kemudian teman-teman average kan kalau untuk mencari rata-rata tiap bulannya. Kemudian kalau pengen tahu per bulannya berapa, ya dari hasil average tadi. Kemudian per harinya berapa sih permintaan per harinya, tapi teman-teman harus mempertimbangkan waktu libur. Harusnya kan per bulan 30 hari, misalnya ternyata selama sebulan liburnya 4 hari, berarti teman-teman punya jam kerja sekitar 26 hari. Dan per jamnya itu teman-teman tinggal dibagi berapa jam kerja teman-teman di UMKM. Sama halnya dengan yang jaket, rumusnya sama, jadi teman-teman tinggal drag saja. Oke, berikutnya untuk data-data. Pertama teman-teman diminta untuk mengisi produknya apa, terus jam kerjanya per hari berapa, dan mengisi waktu jam kerja normalnya berapa. Waktu kerja normal itu adalah 8 kali 60 menit. Dan permintaannya teman-teman selama 1 hari sama dengan per harinya berapa. Untuk dapat mengisi dari modul TP ini, dari lembar kerja ini, teman-teman harus melihat dulu visio yang teman-teman miliki. Di sini dalam membuat kaos ada sekitar 6. Ada 6 komponen, dari mulai tampak depan, afdruk, cat, tampak belakang, tangan, dan kerah. Kita mulai dulu dari yang tampak depan. Kita perlu menganalisis bahwa permintaannya dia cuma 1. Dia pertama menumpukan kain dulu, karena logikanya gini, di UMKM-nya itu dalam memproduksi itu, dalam menumpuknya itu, memotongnya, memola itu untuk 15 kain. Ini bisa aja berbeda di tiap UMKM teman-teman, tapi di UMKM ini per 15. Jadi kalau misalnya menumpuk kain itu 40 detik itu per sekali menumpuk. Misalnya teman-teman menumpuk 1 kain 40, menumpuk 1 kain lagi 40. Dan tidak ada scrap. Ini untuk yang scrap. Posisinya berada di meja pabrikasi. Kemudian yang kedua ada pemolaan, waktunya 60 detik, tidak ada scrap, dan di meja pabrikasi. Dan yang ketiga di pemotongan kain 70%, meja pabrikasi 1 tempatnya, dan di mesin okta. Teman-teman untuk di untuk di sini scrap teman-teman itu bukan sisa buangan gitu. Kan kadang ada bahan-bahan yang tidak terpakai gitu, gara-gara misalnya kain teman-teman pemola terus ada bahan-bahan yang tidak terpakai, itu bukan scrap yang kami maksud. Tapi
scrap itu kayak misal kegagalan sebuah komponen gitu. Kalau harusnya komponen itu diproduksinya sekian, tapi terkadang selalu gagal. Ini contohnya. Contoh di UMKM-nya ini nih, ini kan harusnya untuk sekian komponen, tapi gagal karena proses setupnya, sehingga ini isinya kosong. Seharusnya untuk berapa komponen, jadi kita harus nambah komponennya atau kita harus nambah packagingnya. Ini adalah jumlah scrapnya. Kemudian kalau misalnya ini ada plastik, plastik ini kadang suka sobek. Nah, kan seharusnya ini jadi satu komponen kan, tapi karena sobek jadi komponennya habis gitu. Jadi ini nanti bakal diperhitungkan dengan jumlah scrap. Baik, kita lanjut lagi ke Visio. Tadi udah ada penumpukan komponennya, udah ada tampak depan. Ini prosesnya penumpukan, pemolahan dan segala macamnya. Teman-teman masukin di Excel teman-teman. Misalkan kita tadi tampak depan, ini prosesnya tadi udah ada ya, ada penumpukan kain, pemolahan, pemotongan kain, terus fungsi-fungsinya juga udah sama, meja fabrikasi dan fabrikasi mesin okta. Nah di sini teman-teman sesuai dengan logik yang teman-teman tadi pakai. Kalau untuk penumpukan kain per siklusnya itu dia satu dia itu pasti bakal satu persatuan. Tapi kalau pemolahan karena tadi udah sekali 15 per sekali gambar, itu teman-teman tulis di sini 15 gitu. 15. Nah, dan di sininya teman-teman isi satu minimal. Sama halnya juga dengan mesin okta karena dipotongnya kan dari atas gitu ya. Sekali potong itu langsung 15. Makanya di sini juga maksimal komponen yang dihasilkan adalah 15. Langsung deh teman-teman kan udah punya waktu perhitungan per siklusnya. Jadi tinggal di masukin aja. Pengambilan ke satu, pengambilan kedua dan pengambilan ketiga bisa aja teman-teman tuh pasti bakal berbeda karena sistemnya stopwatch kan. Tidak mungkin di dunia real itu rada susah untuk menyamakan detik gitu. Jadi teman-teman coba stopwatchin aja. Kemudian berikutnya kita harus tahu rata-rata waktu per detik. Caranya average kemudian di drag ke bawah. Nah, begini. Untuk mencari waktu operasi per menit, teman-teman tinggal caranya adalah caranya adalah 40 bagi 60. Nah, jadi si waktu pengerjaan apa sih namanya, si penumpukan kain itu persatuan ini adalah sekitar 0,67. Kita drag aja ke bawah seharusnya. Nah, sama halnya dengan yang lain, misalnya yang pemolahan ini bentar. Oh ini mohon maaf teman-teman, ini harusnya dikunci dulu biar rumusnya nggak pindah. Nah, jadi yang pemolahan itu 1 menit per 15 komponen, terus si pemotongan kain itu sekitar 1 menit, 17 per 15 komponen. Ada juga logik lain yang mungkin teman-teman akan pusingkan selama perhitungan. Ini teman-teman bakal akan dikasih guide-nya. Misalkan teman-teman dalam pengecatan, proses pengadukan cat. Kan teman-teman pasti membuatnya misalnya pengadukan catnya per kilo atau per setengah kilo.
Tapi teman-teman harus tahu dulu nih, setengah kilo itu untuk berapa kaos. Misalkan setengah kilonya itu untuk 40 kaos sekali pengadukan. Dan minimalnya satu kaos pasti. Satu kali pengadukan si manusia itu mampu menghasilkan 40 kaos. Jadi teman-teman di sini nih ada yang 40 kaos. Jadi nanti teman-teman cara ngisinya di sini tinggal cantumkan 40 kaos dan minimal 1. Nah, waktu operasi kan bisa beda-beda nih. Kadang 180 detik untuk pengadukannya, 170 atau 160. Jadi teman-teman tinggal tambahkan di sini aja waktunya. Itu contohnya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ada komponen afdruk dan cat. Di sini teman-teman tinggal tambahin aja operasinya apa aja, terus di mana mesinnya yang dipakai meja fabrikasi 2, kadang di tempat head dryer, kadang meja fabrikasi 3. Jadi teman-teman tinggal tambahkan di Excel teman-teman, komponen baru berarti ini. Kita hitamkan. Nah, nih teman-teman tinggal tambahkan nih pengolesan obat afdruk, pengeringan obat, nama prosesnya, terus tempatnya di mana. Ini sesuaikan saja dengan OPC. Nah, untuk yang minimal dan maksimal masih tetap sama. Contohnya nih, di pengolesan obat afdruk itu bentar ya, kan ini yang kotak ini kita mengoleskan obat afdruk ya. Obat afdruk ini pemakaiannya untuk sekitar 90 produk kalau di UMKM saya. Jadi 90 produk ini desainnya sama semua. Obat afdruk ini dipakainya berarti untuk 90 komponen lah asumsinya. Makanya di sini nanti teman-teman isinya si pengolesan afdruk itu oleh 90 komponen. Kita lihatnya dari sini aja lah ya. Nah, 90 termasuk nanti ngeringin obat juga nanti adalah proses dari si afdruk tersebut yang untuk 90 produk. Menempel kertas juga sama, merontokkan desain juga sama, dan peracikan cat pun kurang lebih sama. Waktunya yang teman-teman dapatkan di lapangan, kemudian waktu yang per detik juga masih sama. Caranya teman-teman meng-averagekan pengambilan ke-1, ke-2, dan ke-3, dan waktu operasi pun teman-teman tetap sama, yaitu dengan cara si waktu per detik dibagi 60, jadi sekitar 15 menit nih yang pengecatan. Kemudian kan kalau kita lihat di Visio, ini itu mereka itu dirakit menjadi satu di penyablonan sebelum akhirnya nanti ngebuat lagi komponen-komponen yang lainnya. Maka kita buatlah di sini perakitannya. Misalnya perakitan tampak depan, penyablonan, dan mesinnya adalah mesin sablon. Kemudian pengepresan, mesin pres, dan minimal maksimalnya segini. Ini minimal maksimalnya sesuai logik teman-teman aja ya. Kalau saya yang meja sablon ini, karena asumsinya satu meja ini dapat membuat sekitar 6 baju sekaligus, jadi tanpa memperhatikan sumber daya manusianya ya. Jadi maksudnya satu meja ini tuh bisa untuk 6 langsung menyablon gitu. Kemudian mesin press karena harus satu-satu, jadi maksimalnya 1 gitu. Waktu juga sama di sini pengerjaannya, nanti teman-teman pengambilan ke-1, ke-2, ke-3, dan rata-rata waktu dan waktu operasi per menit juga sama. Kemudian setelah itu di Visio, setelah penggabungan ini, perakitan yang ini di penyablonan sama pengepresan kaos,
tadi kan udah ya. Lanjut ke pembuatan komponen lainnya, kerah, tangan, tapak belakang, dan ya ketiganya ini di tempat dan mesin yang berbeda. Di sini di kolom ini kita isi aja langsung. Di fabrikasi, tampak belakang, ada tangan, ada kerah, terus nama prosesnya dimasukin ke sini secara berurutan, mesinnya juga sama dimasukin ke sini secara berurutan. Kemudian sesuai dengan logic teman-teman isi. Selanjutnya, setelah dengan pembuatan komponen, semua komponen ini disatukan teman-teman, dari kerah, tangan, tampak belakang, dan segala macamnya disatukan. Dari mulai awal menyatukan muka, depan dan belakang, menyatukan tangan dengan badan, pemasangan label juga menyatukan kerah dengan badan, itu kan perakitan sampai ke proses ke bawahnya, pembersihan benang, pemasangan label, kemudian membungkus pakaian, dimasukkan semuanya di sini di kolom perakitan. Jadi udah makin ke bawah teman-teman, itu udah ranah perakitan. Nah, selanjutnya teman-teman akan diajari teman-teman akan kita pandu mengenai cara menghitung efisiensi. Seperti yang sebelumnya teman-teman ketahui bahwa efisiensi itu adalah productive time dibagi total waktu. Dan total waktu ini ada dua. Total waktu itu productive time ditambah waktu persiapan, ditambah waktu gangguan downtime, ditambah waktu kerja efektif. Waktu persiapan apa aja sih? Ini nih, waktu yang digunakan untuk menyiapkan mesin sebelum mulai bekerja, seperti membersihkan alat, memasang bahan, atau mengatur suhu. Kalau tadi oven tadi kayak nyiapin kuenya dulu dalam loyang, atau masukin loyang, ngeluarin loyangnya, itu adalah waktu persiapannya. Dan waktu gangguannya bisa jadi seperti ketika si mesin harus didinginkan, atau mungkin tidak boleh sekaligus nyalain terus kan, harus ada matinya. Itu adalah waktu gangguan atau downtime. Contohnya ini adalah mesin pengering baju yang bekerja selama 8 jam. Kalau misalnya persiapannya itu adalah 30 menit. Intinya memasukkan baju ke dalam mesin itu, misalnya teman-teman nggak langsung 30 menit ya. Memasukkan baju ke dalam mesin dan mengatur suhunya segala macam itu setiap siklusnya 5 menit misalnya, atau 5 menit. Tapi ternyata selama sehari ternyata ada 6 siklus, berarti teman-teman persiapan awal itu sekitar 30 menit. Kemudian waktu gangguan, misalnya saat mesin perlu berhenti sebentar untuk mendingin, atau ada pakaian yang harus dikeluarkan dulu sebelum yang baru masuk, kayak ngeluarin, itu total selama 6 siklus itu ternyata 50 menit. Nah teman-teman, dalam menghitung sebuah waktu yang efisiensi mesin, itu waktu harus dulu nyari waktu produktifnya. Waktu total teman-teman punya 480 menit, dikurangi persiapan awal sama waktu gangguan, jadilah 400 menit. Kemudian teman-teman membagikannya dan dikalikan 100, dan hasil dari menjemur pakaian itu sekitar 83,3%. Nah teman-teman, logic itu nanti teman-teman pakai di rumus yang kita berikan. Misalkan nih, aku pengen langsung ke cat aja, misalkan ini cat ya. Untuk yang cat ini kita hitamkan dulu. Waktu produktifnya itu teman-teman ambil dari yang ini,
rata-rata waktu per detik. Ini karena emang teman-teman menghitungnya adalah waktu produktifnya kan, waktu operasi itu. Nah, persiapan awal unproduktif yang tadi atau waktu setup. Teman-teman bayangin kalau teman-teman pengen ngaduk cat, pasti persiapan teman-teman tiap membuka cat itu adalah membukanya gitu atau membuka kaleng tersebut. Makanya teman-teman pasti tiap buka cat harus ada persiapan awal sekitar 5 detik atau enggak sih, sebenarnya lebih lama juga gitu, tapi misalkan 5 detik gitu. Kemudian downtime-nya teman-teman kayak harus membersihkan si kayu bekas pengecat, karena mungkin tiap tiap berganti warna si kayunya harus dibersihin dulu. Itu adalah downtime, waktu gangguan. Maka total waktu teman-teman adalah menjumlahkan sum sama dengan terus ke sini ke bawah. Terus teman-teman efisiensi persen adalah sesimpel teman-teman membagi produktivitas dengan total waktu. Nah kan teman-teman nanti sebenarnya bakal dapat data ya, downtime, terus waktu produktifnya gimana, segala macam. Total waktu nanti teman-teman tinggal samkan aja. Aduh. Nah, sum susah sih. Sum dan di drag ke bawah. Berubah nggak deh? Ulang. Jadi teman-teman tinggal sum, kemudian lalu teman-teman tinggal drag ke bawah. Sama halnya dengan efisiensi, teman-teman tinggal membagi waktu produktif atau waktu kerja efektif dibagi waktu total waktu, hasilnya bakal 80%, tinggal ke bawah. Udah belum? Nah ya udah. Jadi mungkin teman-teman untuk LPMO 22 part 2 hanya sekian. Nanti dilanjut lagi sama rekan saya Hamidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.